Pada kali ini, kami akan membahas tentang siklus daur bintang, di mana pada siklus daur bintang ini berkaitan dengan materi yang terdapat pada kompetensi dasar atau KD 3.11 dan 4.11 Kurikulum 2013 Revisi 2017 kelas 7 semester 2 yang dipelajari oleh peserta didik sekolah menengah pertama atau SMP, di mana pada KD 3.11 ini tentang menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi dan bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Dan pada KD 4.11 adalah menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi, berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi. Dari KD 3.11 dan 4.11 tersebut, terdapat pokok pembahasan yang akan dibahas, salah satunya yaitu tata surya. Seperti yang kita tahu, bumi dan seluruh planet mengelilingi sebuah bintang yang ada di alam semesta, yang kita kenal dengan matahari. Sistem tata surya adalah susunan benda-benda langit seperti planet, asteroid, komet, satelit, dan benda-benda langit lainnya yang bergerak mengelilingi matahari. Susunan dari planet-planet tersebut sering kita sebut sebagai tata surya. Sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusatnya. Terdapat 8 planet yang berputar mengelilingi matahari, yaitu Merkurius. Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari. Planet ini pada sistem tata surya merupakan planet terkecil karena hanya memiliki diameter 4.862 km dan tidak memiliki satelit alami. Lalu ada Venus. Venus merupakan planet kedua yang terdekat dengan matahari dan merupakan benda langit yang paling terang setelah matahari dan bulan. Juga merupakan planet terpanas di tata surya. Lalu ada Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan karena adanya sumber kehidupan berupa air, oksigen, karbon dioksida, lapisan ozon, dan unsur kehidupan lainnya. Lalu ada Mars. Mars merupakan planet kedua terkecil setelah Merkurius. Dia memiliki 2 satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos. Lalu ada Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya. Setelah itu ada Saturnus, di mana Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter dan merupakan planet yang memiliki cincin yang mengelilinginya. Lalu ada Uranus. Uranus merupakan planet ketiga terbesar setelah Jupiter dan Saturnus. Planet ini disebut sebagai planet paling dingin di tata surya. Dan terakhir ada Neptunus. Neptunus merupakan planet terbesar keempat di tata surya. Planet yang jaraknya terjauh dari matahari, dan planet ini dinobatkan sebagai planet yang paling berangin karena Neptunus memiliki angin yang badainya yang sering terjadi. Dari planet-planet tersebut dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada planet terestrial atau planet yang memiliki permukaan berbatuan seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lalu ada planet Jovian atau planet gas raksasa seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di antara Mars dan Jupiter terdapat sebuah sabuk asteroid. Sabuk asteroid adalah suatu wilayah yang terdiri dari ribuan objek bebatuan dengan ukuran yang bervariasi. Pada alam semesta, kita disuguhkan dengan miliaran galaksi. Nah, galaksi yang kita tempati adalah galaksi Bima Sakti, di mana pada galaksi Bima Sakti terdapat tata surya dan matahari sebagai pusat bintangnya. Di sini kita bisa lihat bahwa banyak sekali planet-planet yang mengitari matahari. Selanjutnya, selain itu ada juga benda langit seperti meteoroid, asteroid, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita akan menemukan
sebuah bintang. Apa itu bintang? Bintang adalah benda langit yang memiliki ukuran besar dan memancarkan cahaya. Nah, bintang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bintang nyata yang memancarkan cahayanya sendiri, dan yang kedua adalah bintang semu yang tidak memiliki cahaya. Nah, salah satu bintang yang menjadi pusat di tata surya kita adalah matahari yang berjarak 150 juta kilometer pada bumi. Pada alam semesta terdapat miliaran bintang. Nah, 6.000 bintang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Di setiap belahan langit dapat dilihat sekitar 3.000 bintang. Bintang-bintang yang biasa kita amati di langit malam juga memiliki siklus kehidupan, sehingga tidak serta-merta ada di alam semesta, melainkan berasal dari sebuah awan gas dan debu antar bintang. Nah, pada tahap awal dari seluruh bintang termasuk matahari kita, dimulai saat daerah padat di awan gas dan debu antar bintang atau disebut sebagai nebula yang mulai menyusut dan menghangat. Pembentukan bintang biasanya terjadi karena adanya keruntuhan gravitasi pada nebula tersebut. Nah, keruntuhan gravitasi tersebut bisa disebabkan oleh berbagai macam peristiwa, seperti tabrakan galaksi atau ledakan supernova. Setiap nebula di alam semesta dapat melahirkan beberapa lusin sampai ribuan bintang sekaligus jika mengalami keruntuhan gravitasi. Selanjutnya adalah jika protobintang tidak berhasil memperoleh cukup massa, maka ia akan menjadi bintang gagal, atau biasa disebut dengan katai coklat akan terbentuk. Nah, benda-benda kecil yang malang ini adalah objek subbintang yang tidak mampu mempertahankan reaksi fusi hidrogen di inti mereka karena massa mereka tidak mencukupi. Bintang-bintang yang masuk ke fase deret utama akan menikmati sebagian besar hidupnya dalam fase tersebut. Pada titik ini, fusi nuklir para inti bintang akan mengubah hidrogen menjadi helium. Bintang-bintang deret utama cenderung stabil karena tekanan cahaya energinya dapat menyeimbangkan dirinya dari keruntuhan gravitasi. Setelah bintang berhenti mengubah hidrogen menjadi helium melalui fusi nuklir, gravitasi akan mengambil alih. Semuanya akan runtuh pada fase ini. Bintang raksasa merah bakal mencapai diameter yang luar biasa besar. Nah, bintang-bintang besar di tahap akhir evolusinya akan meledak dalam supernova saat kehabisan bahan bakarnya. Ketika supernova meledak, mereka melemparkan isi perut mereka ke ruang angkasa dengan kecepatan 9.000 sampai 25.000 mil per detik. Ledakan ini menghasilkan banyak material di alam semesta, termasuk beberapa elemen berat seperti besi yang membentuk diri kita, hingga planet seperti bumi kita. Setelah ledakan supernova, sisa inti bintang yang tertinggal bisa membentuk lubang hitam atau bintang neutron. Yang keduanya sangat merusak tapi juga sangat indah. Bintang neutron sulit ditemukan dan sangat misterius. Bintang neutron diperkirakan hanya memiliki diameter seukuran kota Jakarta, tapi sangat padat. Jika Anda bisa mengambil massa matahari kita, melipat gandakannya dan kemudian menyusulkannya seukuran Jakarta, maka itulah kira-kira betapa padatnya bintang neutron. Sebagai alternatif, apa yang tersisa setelah supernova bisa menjadi sebuah lubang hitam. Nah, di mana lubang hitam juga merupakan benda misterius di alam semesta. Sebuah lubang hitam dapat memiliki sejumlah besar massa, namun diameternya sangat kecil, sehingga memiliki gravitasi yang cukup kuat untuk menarik apapun, termasuk cahaya. Begitulah siklus dari daur bintang. Ketika malam hari dan lagi sedang cerah, pernahkah kalian memperhatikan langit malam? Dan kalian menemukan benda-benda langit yang bersinar. Kemudian kalian berpikir bahwa benda langit yang bersinar semua adalah bintang. Tapi apakah semua itu bintang? Jika kalian amati lebih jelas, benda langit yang berkelap-kelip adalah bintang. Dan yang tidak berkelap-kelip merupakan benda angkasa yang menerima cahaya dari bintang tersebut. Lalu mengapa bintang dapat berkelap-kelip? Emangnya apa sih itu bintang? Bintang merupakan bola gas raksasa yang dapat memiliki cahayanya sendiri, seperti lampu yang ada di rumahmu. Suhu bintang sangatlah tinggi. Jika kita menaruh sepotong baja di dekat bintang, maka baja akan meleleh. Dan jika diletakkan di permukaan bintang, baja bahkan dapat menguap menjadi gas.
Dan tahukah kamu bahwa bintang memiliki suhu yang berbeda-beda? Lalu bagaimana membedakan suhu bintang tersebut? Ahli astronomi dapat membedakan suhu bintang dengan melihat warna dan terang cahaya yang dipancarkan. Sebuah bintang yang berwarna biru atau putih suhunya lebih tinggi daripada bintang yang berwarna kuning. Bintang yang berwarna kuning lebih panas daripada bintang yang berwarna merah. Perbedaan suhu yang dimiliki bintang menyebabkan bintang memiliki terang cahaya yang berbeda-beda. Bintang yang berwarna biru memiliki cahaya paling kuat dan paling cemerlang. Suhu bintang biru dapat mencapai 28.000 derajat Celcius, bahkan lebih. Kelompok bintang kuning memiliki suhu kira-kira 6.000 derajat Celcius. Dan bintang merah merupakan bintang yang suhunya paling rendah, yakni 1.650 derajat Celcius atau kurang. Selain itu, terang cahaya bintang yang kamu lihat juga dipengaruhi jarak bintang ke bumi dan luminositas bintang atau jumlah energi yang dipancarkan bintang itu. Nah, lalu bagaimana bintang dapat mengeluarkan cahayanya sendiri? Bintang sendiri sebenarnya tersusun atas atom-atom hidrogen. Dalam kondisi biasa, sebenarnya hidrogen saling menjauh satu sama lain karena sama-sama bermuatan positif. Namun hal ini tidak berlaku pada atom hidrogen yang berada pada bintang. Suhu dan tekanan yang sangat tinggi pada sebuah bintang akan memaksa atom-atom hidrogen bergerak dengan sangat cepat, sehingga atom-atom tersebut saling bertabrakan. Efek dari tabrakan ini akan menyebabkan atom-atom hidrogen menyatu dengan permanen dan membentuk isotop deuterium. Kemudian deuterium akan bertabrakan dengan atom hidrogen lainnya dan membentuk isotop helium. Nukleus helium kemudian saling bertabrakan hingga membentuk helium dengan massa atom yang lebih berat dari hidrogen. Proses bergabungnya atom-atom yang lebih ringan membentuk atom-atom yang lebih berat, inilah yang dinamakan fusi nuklir. Selain menghasilkan elemen yang lebih berat, proses fusi nuklir menciptakan sejumlah besar radiasi, cahaya, dan energi di inti bintang. Seiring waktu, partikel energi elektromagnetik yang disebut foton berjalan ke permukaan dan meluncur ke angkasa sebagai angin matahari. Akhirnya, cahaya ini menyampai mata kita dalam bentuk sinar matahari atau bintang yang bersinar di langit malam. Tahukah kalian, matahari merupakan suatu bintang yang berada di tata surya dan salah satu bintang terdekat dengan bumi. Mengapa dikatakan sebagai bintang? Karena matahari memiliki energi cahaya sendiri. Selain itu, proses terbentuknya matahari sama dengan proses terbentuknya bintang-bintang lainnya, di mana matahari 3/4 bagiannya tersusun dari hidrogen, sedangkan sisanya didominasi oleh helium. Bukti spesifik lainnya yang menguatkan bahwa matahari merupakan bintang adalah pada proses terbentuknya matahari, yaitu terbentuk dari awan gas debu yang mengkerut disebut dengan nebula. Di jagat raya, matahari disebut sebagai pusat tata surya karena memiliki gaya gravitasi yang tinggi serta cahayanya lebih cemerlang dibandingkan dengan bintang lainnya. Hal tersebut menyebabkan matahari dikelilingi oleh planet-planet dan benda langit lainnya. Dalam tata surya juga, 98% massa tata surya terkumpul pada matahari. Panas yang dihasilkan oleh matahari menghadirkan suhu yang ideal bagi planet-planet di tata surya, khususnya bumi. Cahaya matahari membantu kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi. Pada tanaman, cahaya matahari membantu dalam proses fotosintesis. Energi matahari yang menghasilkan oksigen sangat dibutuhkan oleh hewan. Sedangkan bagi manusia, vitamin D dari sinar matahari membantu untuk membentuk metabolisme kalsium, imunitas tubuh, serta mentransmisi kerja otot dengan saraf. Pada KD 4.11 akan dilakukan sebuah pengaplikasian dari permodelan materi tersebut yang akan menjadi sebuah gambaran secara visual terhadap siswa agar mampu membayangkan daur bintang tersebut. Berikut adalah alat peraga sederhana yang bisa diaplikasikan oleh para siswa untuk sebagai media pembelajaran.